Cerita ini diperlihatkan melihat Hunyan sedang bergegas ke arah Xiaoyan. Yao Lao lantas berteriak dengan suara penuh kecemasan, memerintahkan siapapun yang bisa bergerak untuk menghentikan Hunyan. Tanpa ragu, Pak Tua Shenong segera merangsek maju dan meluncurkan teknik palem racun merah. Namun Hunyan hanya mendengus dingin. Ia mengatakan bahwa sekelompok udang kecil tidak akan pernah bisa melarikan diri dari genggamannya. Hanya dengan satu benturan singkat, Pak Tua Shenong langsung memuntahkan darah dan terlempar mundur dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bergegas, Hunyan muncul tepat di depan Xiaoyan dan menghujamkan jari-jari hitamnya yang mematikan. Serangan itu menembus pertahanan Doqi dan bahkan merobek Dragon Phoenix Ancient Armor di dada Xiaoyan, meninggalkan 5 luka yang dalam, yang langsung memancarkan darah segar. Xiaoyan terlempar mundur akibat pukulan berat tersebut. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia justru menunjukkan senyum sedingin es. Dengan suara lembut namun tegas, Xiaoyan menggumamkan satu perintah sederhana. Meledak sontak mata Hunyan menyusut drastis ketika ia melihat sebuah teratai api 8 warna yang sangat indah berputar hanya beberapa senti di depan wajahnya. Sebelum ia sempat bereaksi sedikit pun, teratai itu meletus berubah menjadi pilar-pilar cahaya pemusnahan yang sangat padat dan tak terhindarkan. Xiaoyan beruntung karena telah terlempar mundur oleh pukulan Hunyan sebelumnya, sehingga ia tidak terjebak di pusat ledakan. Sebaliknya, Hunyan menjadi sasaran utama. Tubuhnya ditembus oleh cahaya pemusnahan berkali-kali tanpa ampun. Ledakan dahsyat itu menyapu seluruh alam Yao, melelehkan pegunungan menjadi tanah merah yang membara. Suhu yang sangat tinggi melenyapkan segalanya dalam radius yang sangat luas. Ketika debu perlahan mengendap, terlihat sebuah lubang raksasa sedalam 10.000 kaki. Hunyan tampak berdiri di tengah lubang tersebut dengan uap hitam yang menyelimutinya. Namun, auranya telah merosot tajam dan tidak lagi stabil. Pak Tua Shenong terperanjat karena Xiaoyan benar-benar mampu melukai parah seorang doseng bintang 7 tingkat lanjut. "Cepat pergi, celah ruangnya sudah terbuka," teriak Xiaoyan dengan wajah pucat pasi. Dengan tangan yang gemetar, Xiaoyan mengembalikan api milik Pak Tua Shenong dan Yao Tian. Lantas ia mengatakan dengan suara cemas bahwa kelelahan akibat menggunakan 8 api ini jauh lebih besar dari dugaannya. Saat ini ia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan sama sekali tidak akan mampu bertahan jika serangan lain datang. Bergegas, ia segera memimpin rombongan tersebut menuju celah spasial yang tercipta akibat sisa ledakan dahsyat tadi. Hunyan yang terluka parah meraung murka dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan mereka. Namun sisa-sisa ahli klan Yao yang masih hidup langsung melakukan penghancuran diri secara serentak demi menghalangi pengejaran klan Hun. Di sisi lain, Yao Dan yang sedang bertarung sengit melawan Hun Jing melihat celah pelarian itu terbuka. Ia menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang kini telah terbebas dari beban berat. Dengan suara yang tulus, Yao Dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan benih-benih terakhir klannya. Setelah itu dengan senyuman gila dan garang, Yao Dan memicu ledakan penghancuran diri tingkat puncak doseng yang tidak kalah dahsyat dari teratai api 8 warna milik Xiaoyan. Getaran hebat kembali mengguncang dunia yang berlumuran darah itu, tepat saat Xiaoyan dan rombongannya sepenuhnya menghilang ke dalam celah dimensi. Badai pemusnahan yang dihasilkan oleh penghancuran di Riau dan lantas menyapu seluruh alamnya dengan keganasan yang sanggup merobek struktur realitas. Jutaan partikel energi merah darah berpusing, layaknya pisau mikroskopis, sehingga melumatkan apapun yang dilewatinya menjadi debu atom. Di pusat ledakan, suhu sontak melonjak hingga tingkat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika alkimia, hingga akhirnya mengubah pegunungan obat yang subur menjadi gurun kaca yang membara. Hun Jing dan Hunyan yang merupakan elit Dao Sheng melihat hal itu terpaksa menggunakan seluruh daoci mereka untuk membentuk perisai absolut demi menghindari nasib yang sama dengan para prajurit kelas rendah mereka yang menguap seketika. Hun Jing lantas mengatakan dengan nada yang penuh dengan kebencian bahwa pengorbanan Yao Dan adalah tindakan paling sia-sia sekaligus paling merepotkan yang pernah ia saksikan. Sambil menggenggam giok dewa kuno klan Yao yang berhasil ia amankan,
Ia kemudian menatap ke arah celah ruang yang perlahan menutup dengan rasa frustrasi yang mendalam. Di sampingnya, Hunhuzi tak lama setelah itu muncul dari balik kabut hitam dengan napas yang sedikit terengah. Ia selanjutnya mengatakan bahwa misi mereka baru berhasil separuh. Meskipun klan Yao telah musnah, namun pelarian Xiaoyan membawa serta potensi ancaman besar. Karena pemuda itu kini memiliki saksi hidup dan bukti kuat atas genosida yang dilakukan klan Hun. Hunyan, yang jubahnya telah compang-camping akibat teratai api 8 warna, pada saat yang sama mengatakan dengan suara parau bahwa luka-lukanya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan penghinaan yang ia rasakan. Ia lantas mengatakan kepada Hunjing bahwa mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan mencapai wilayah klan Gu. Tak lama setelah itu, Hunyan segera mengeluarkan perintah melalui transmisi jiwa kepada 2 algojo yang menunggu di perbatasan luar, Hunsa dan Huntu. Ia dengan tegas memerintahkan agar salah satu dari mereka segera memburu dan menghabisi Xiaoyan tanpa belas kasihan. Karena keberadaan pemuda itu adalah duri yang paling mengganggu dalam rencana besar sang kepala klan. Sementara itu, di sisi lain, ratusan kilometer jauhnya di luar pegunungan Shenong, sebuah distorsi ruang yang sangat tidak stabil tiba-tiba memuntahkan rombongan Xiaoyan ke dunia luar. Suara benturan keras sontak terdengar saat mereka mendarat di tanah berbatu yang dingin, yang terasa sangat kontras dengan suhu membara di dalam alam Yao. Yao bergegas bangkit dan menghampiri Xiaoyan yang tergeletak dengan napas pendek. Ia dengan cemas mengatakan bahwa luka di dada Xiaoyan sangat mengkhawatirkan karena ada energi gelap yang mencoba merambat menuju jantung. Kendati demikian, Xiaoyan mengatakan dengan suara yang tertahan agar gurunya tidak perlu panik. Lalu ia segera memanggil Purifying Demonic Lotus Flame untuk melakukan pemurnian internal. Asap hitam yang berbau busuk perlahan mulai keluar dari luka terbuka di dadanya, disertai dengan suara desis saat api merah muda itu menghancurkan sisa-sisa energi jahat milik Hunyan. Setelah merasa sedikit lebih stabil, Xiaoyan tanpa ragu meminum beberapa pil pemulihan tingkat tinggi sekaligus dan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat karena klan Hun pasti sudah mengirimkan pengejar di belakang mereka. Pada saat itu, para junior klan Yao yang tersisa tampak seperti mayat hidup. Yao Tian dan Yao Ling hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar menatap cakrawala di mana rumah mereka dulunya berada. Yao Tian akhirnya menghampiri Xiaoyan dengan langkah yang berat, lalu menangkupkan tangannya dalam posisi hormat yang paling dalam. Ia dengan suara yang sangat rendah mengatakan bahwa mulai saat ini, sisa-sisa klan Yao akan mengikuti setiap instruksi Xiaoyan, karena mereka menyadari bahwa tanpa bantuan pemuda ini, garis keturunan mereka akan benar-benar berakhir hari ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan lantas mengatakan kepada Yao Tian bahwa pengakuan itu adalah beban yang berat. Namun ia menerimanya demi janji yang ia berikan pada Yao Dan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Pak Tua Shenong dan mengatakan bahwa kehadiran sang tetua sangatlah krusial. Pak Tua Shenong setelah merenung sejenak mengatakan bahwa ia setuju untuk ikut ke aliansi Sky Mansion. Ia menyadari bahwa di dunia yang sedang bergejolak ini tidak ada lagi tempat bagi seorang pertapa tunggal untuk bersembunyi dari cengkeraman klan Hun. Kehadiran pakar bintang 6 Daosheng seperti Shenong dengan demikian memberikan sedikit harapan bagi Yao Lao yang akan memimpin evakuasi aliansi. Tak lama setelah itu, rencana pun segera disusun. Yao Lao akan memimpin rombongan besar kembali ke wilayah aliansi untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, Xiaoyan akan membawa Yao Tian dan Yao Ling menuju klan Gu secepat mungkin. Namun tepat saat Xiaoyan baru saja akan memberikan aba-aba untuk berangkat, insting state heavenly miliknya tiba-tiba menangkap sebuah fluktuasi yang sangat tajam dan dingin dari puncak bukit di depan mereka. Sesosok pria dengan aura yang sangat biadab perlahan-lahan muncul dari balik bayang-bayang pohon tua. Ia membawa sebuah bilah hantu merah darah yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya sendiri. Pria itu yang dikenal sebagai Hunxia, lalu memberikan senyuman yang sangat lebar hingga menampakkan deretan gigi yang menyeramkan. Ia dengan santai mengatakan bahwa ia telah menunggu cukup lama dan merasa kecewa karena mangsa yang dikirim kepadanya tampak sangat lemah dan penuh luka. Melihat kehadiran Hunxia,
suasana di area tersebut sontak membeku. Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya merasakan bahwa pria di depannya ini memiliki level kekuatan yang setara dengan Hunyan, namun dengan niat membunuh yang jauh lebih murni dan terkonsentrasi. Mata Xiaoyan menegang langsung tertuju pada sosok manusia yang berdiri tegak di puncak gunung yang jauh. Serentak Yao Lao dan rombongannya menoleh, dan seketika itu juga ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa selain kepungan di dalam alam Yao, masih ada ahli tingkat tinggi klan Hun yang menjaga pegunungan Shenong. Pak Tua Shenong yang mengenali aura tersebut lalu mengatakan dengan suara bergetar bahwa sosok itu adalah Hunxia, salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun. Ia bahkan menambahkan bahwa kekuatan Hunsa setara dengan Hunyan dan Hunjing. Sebuah kenyataan pahit yang menandakan bahwa klan Hun memang mengerahkan seluruh kekuatan elitnya untuk memastikan pemusnahan klan Yao. Hunxia melangkah di udara kosong dan dalam sekejap muncul di hadapan mereka. Dengan senyum jahat yang memamerkan deretan gigi putihnya, Hunxia mengatakan bahwa ia terkesan ada seseorang yang mampu merobek segel ruang milik Tuan Nihility. Tatapannya perlahan tertuju pada Xiaoyan, dan ia mengatakan bahwa klan Hun telah bertindak tepat dengan memusnahkan klan Xiao di masa lalu. Sebab jika tidak dunia, mungkin akan berada dalam situasi yang jauh lebih sulit bagi mereka hari ini. Melihat bahaya yang mengintai, Yao Lao lantas bertanya dengan suara rendah mengenai rencana mereka. Ia menyadari bahwa kelompok mereka yang sudah kelelahan bukan tandingan Hunxia. Xiaoyan kemudian menghela napas panjang dan mengatakan kepada gurunya agar segera pergi membawa para penyintas klan Yao, sementara dirinya akan tinggal untuk menahan Hunxia. Yao Lao awalnya menolak karena mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera meyakinkannya dengan menunjukkan sebuah botol giok berisi pil obat seukuran mata naga yang memancarkan aroma luar biasa. Yao Lao terperanjat dan mengatakan bahwa itu adalah pil misterius tingkat 9. Meski ia khawatir Xiaoyan akan menderita kerusakan tubuh karena menelan pil sekuat itu tanpa persiapan, Yao Lao akhirnya menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ia pun menyerahkan sebuah batu giok kepada Xiaoyan dan mengatakan agar Xiaoyan segera menghancurkannya jika berhasil meloloskan diri agar ia bisa merasakannya. Saat rombongan Yao Lao mulai melarikan diri, Hunxia menengus dingin. Ia mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa pergi, lalu mengayunkan pedang hantu darahnya hingga menciptakan cahaya pedang raksasa sepanjang 10.000 kaki. Namun pada saat yang sama, Raja Utara segera muncul dan menggunakan tubuh fisiknya yang keras untuk menahan serangan tersebut, memberikan waktu bagi rombongan Yao Lao untuk menghilang di Cakrawala. Hunxia tidak mempedulikan pelarian tersebut dan mengatakan bahwa menangkap Xiaoyan saja sudah lebih dari cukup. Ia menawarkan kematian yang mudah jika Xiaoyan menyerahkan pil obatnya. Xiaoyan hanya membalas dengan senyum dingin, lalu menghancurkan botol giok dan menelan pil tersebut seketika. Sontak pakaian Xiaoyan hancur menjadi abu saat energi dahsyat dari pil misterius tingkat 9 meledak di dalam tubuhnya. Sisik naga menutupi kulitnya dan energi yang tak terlukiskan perlahan membentuk baju besi cahaya di sekujur tubuhnya. Xiaoyan merasakan tubuhnya hampir meledak. Namun justru ia meraung keras hingga pegunungan di sekitarnya runtuh. Hunxia yang melihat hal itu tertawa mengejek. Ia mengatakan bahwa menelan pil tingkat itu tanpa bantuan pemurnian adalah tindakan bunuh diri. Tanpa ragu dengan kecepatan kilat, Hunxia menyerang leher Xiaoyan dengan bilah darahnya. Xiaoyan membalas dengan menggunakan penguasa berat yang terbuat dari energi murni. Benturan keduanya begitu kuat hingga membelah gunung tempat mereka berdiri menjadi 2. Meskipun Xiaoyan terlempar mundur, matanya justru berkilat penuh semangat. Ia mengatakan bahwa benturan tersebut membantu membuang kelebihan energi yang menyiksa tubuhnya. Xiaoyan kemudian menyerang secara brutal, meretas Hunxia berkali-kali dengan kekuatan kasar yang dahsyat. Hunxia yang awalnya meremehkan kini mulai merasa gusar karena setiap kali ia menahan serangan Xiaoyan, tubuhnya terdorong ribuan kaki ke bawah. Hunxia berusaha tetap tenang dan mengatakan dengan tawa dingin bahwa ia akan menunggu sampai energi pil tersebut menghancurkan tubuh Xiaoyan dari dalam.
Namun Xiaoyan mengabaikan ejekan itu. Setelah mengirim Hunxia terbang dengan satu serangan penguasa yang sangat kuat, kegilaan di mata Xiaoyan mendadak hilang. Ia tertawa ke arah langit dan mengatakan bahwa pertarungan itu sangat menyenangkan. Namun mereka harus melanjutkannya di lain hari. Dengan kepakan sayap tulang, Xiaoyan berbalik dan melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Di kejauhan, Raja Utara terlihat sudah membawa Yao Tian dan Yao Ling melarikan diri sesuai perintah rahasia Xiaoyan. Hunxia yang mendarat di reruntuhan gunung meraung penuh amarah. Dengan wajah yang gelap dan dingin, ia mengatakan dengan suara keji bahwa kemanapun Xiaoyan pergi, ia akan mengejarnya, memotong dagingnya, dan mengekstrak jiwanya. Sekejap kemudian, cahaya berdarah menyambar saat Hunxia memulai pengejaran mautnya terhadap Xiaoyan. Guntur yang dalam dan menggelegar tiba-tiba pecah di langit yang luas, meninggalkan jejak cahaya terang yang melesat bagaikan meteor, sehingga memaksa siapapun yang melihatnya tertegun sejenak. Kecepatan cahaya itu begitu ekstrim, hingga menyebabkan ledakan udara yang beruntun di sepanjang jalur terbangnya. Tak lama kemudian, sebuah aura jahat yang pekat dan hitam menyusul dari belakang, menyebarkan teror yang membuat sekta-sekta di bawahnya bergegas menutup gerbang mereka. Para ahli dari berbagai golongan yang menyadari situasi itu pun hanya bisa bergumam dengan nada gemetar bahwa pengejaran di tingkat ini bukanlah sesuatu yang boleh mereka amati. Sebab satu lambaian tangan saja dari para monster tersebut sudah cukup untuk menghapus seluruh eksistensi mereka dari dunia. Xiaoyan yang berada di dalam cahaya terang itu terus menggernyitkan dahi. Ia merasakan aura pembunuh milik Hunxia yang menempel erat di belakangnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Di sisi lain, Yao Tian yang berada dalam dekapan, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga melindungi wajahnya dari tekanan angin tajam yang tercipta akibat kecepatan ekstrem mereka. Dengan suara yang nyaris tenggelam oleh deru angin, Yao Tian menyampaikan bahwa wilayah klan Gu masih berjarak setengah hari perjalanan lagi. Sementara jarak Hunxia terus menyusut dari belakang tanpa henti.